Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga dalam keadaan lindungan Allah Ta'ala ya. Di sini Ustazah akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Afwan belum bisa menerangkan secara live karena jam belajar kalian berada di satu jam pelajaran yang sama ya, di Ikhwan dan Akhwat. Oke, kita langsung lanjut aja ke materi yang kemarin, yaitu tentang teori pencacahan. Kemarin sudah ada tugas ya di halaman 131, 4 soal. Terus kita akan lanjut ke materi selanjutnya di dalam teori pencacahan. Kemarin udah belajar tentang ruang sampel dan titik sampel, ya kan? Nah, di sini akan sedikit saya review dulu. Kalau kemarin di dalam ruang sampel suatu logam, kalau misalkan logamnya hanya satu logam, itu kan kemungkinannya hanya ada dua ya, ada angka dan ada gambar, ya kan, atau NS sama dengan 2. Nah, gimana kalau misalkan 2 logam, 3 logam, dan selanjutnya. Nah, kalau misalkan seperti itu untuk logam, maka NS bisa disimbolkan dengan 2 pangkat A, dimana A adalah banyaknya logam gitu ya. A adalah banyak logam. Nah, kalau misalkan untuk dadu kan ada 6 kan kemungkinannya. Berarti kalau untuk dadu 6 pangkat N aja ya. N, ini N ini namanya. Nah, N itu adalah banyaknya dadu. Jadi kalau misalkan 6 yang ditanya adalah banyak sisi atau banyak kemungkinan dari 2 buah dadu, maka jawabannya adalah 6 pangkat 2 sama dengan 36. Nah, ini kalau misalkan 2 dadu gitu, NS dari 2 dadu. Nah, kita sekarang akan masuk ke yang berikutnya, yaitu adalah aturan perkalian ya, atau disebut juga aturan penggandaan, dimana di buku kalian juga ada di halaman 132 dan 133. Jadi aturan perkalian atau aturan penggandaan itu adalah jika suatu kejadian terjadi sebanyak beberapa cara dan kejadian tersebut diikuti oleh kejadian lain dan kejadian itu saling berhubungan, kayak gitu ya. Jadi kalau kalian boleh simpulkan dengan kata-kata kalian, boleh tulis lagi sendiri. Suatu kejadian M diikuti dengan kejadian N dan kejadian tersebut saling berhubungan. Nah, kata kuncinya di aturan perkalian. Jadi kalau pakai aturan perkalian itu kata kuncinya dan. Jadi itu kayak mereka tuh 2 buah kejadian yang nggak bisa dipisahkan. Contohnya pakai seragam, pakai baju dan celana, itu kan nggak bisa dipisahkan. Atau pakai baju dan rok, pakai baju, rok, dan kerudung, itu nggak bisa dipisahkan. Nah, itu nanti kita menggunakan perkalian. Atau kayak mau dari Jakarta ke Jogja, nah itu kan harus lewat apa, nggak mungkin bisa kita skip gitu kan. Nah, itu disebut aturan perkalian. Nah, contoh-contoh soalnya pun mirip dengan yang saya baru bilang barusan. Kita akan langsung ke contoh soal yang pertama. Jadi kalau misalkan ada kejadian M, ada kejadian M dan kejadian N diikuti dengan kejadian N, maka banyak kejadian ya, banyak cara atau banyak kejadiannya adalah M dikali N, dikalinya pakai titik aja. Nah, salah satu contohnya misalkan di halaman 132, boleh dilihat, dibuka buku matematika wajibnya semua. Di situ ada soal, tentukanlah banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka dan bernilai kurang dari 300. Kita tulis dulu. Di soal contoh itu ada bilangan 3 angka, ya kan? Bilangan 3 angka yang bernilai kurang dari 300. Nah, kurang dari 300 apabila bilangan tersebut dibentuknya dari angka 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pertanyaannya
angka yang digunakan tidak boleh berulang. Angkanya tidak boleh berulang. Maka gimana kemungkinan angka-angka yang bisa terjadi gitu ya. Jadi kemungkinan angka-angka yang bisa terjadi gimana? Oke, diperhatikan. Di sini bisa menggunakan diagram pohon ataupun bisa menggunakan diagram kotak. Kalau saya sarankan kita lebih baik menggunakan kotak aja, lebih gampang menurut saya. Nah ini kita fokus ya, bilangan 3 angka. Berarti kita bikin 3 buah kotak nih. Nah kita bikin 3 buah kotak karena kan 3 angka. Nah 3 angka kurang dari 300 dibentuk dari angka 2, 3, 4, 5, 6. Otomatis berarti untuk angka di sini kan ratusan, ya kan? Di sini puluhan, yang di sini satuan. Untuk angka di ratusan yang kurang dari 300 otomatis hanya angka 2 yang bisa kita pakai, ya kan? Hanya angka 2. Kalau depannya 3, 4, 5, 6 itu udah pasti lebih dari 300 gitu. Afwan, saya tulisnya di bawah aja. Nah, kemungkinan yang terjadi ini 2, ya kan? Jadi hanya bisa untuk angka ratusan ini hanya bisa ditempati oleh satu angka, yaitu angka 2 gitu ya. Nah, untuk puluhan dia bilang syaratnya angka ini tidak boleh berulang. Jadi kalau misalkan di ratusannya udah ditempati oleh angka 2, maka puluhan dan satuannya nggak boleh lagi ada 2 gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi di sini kesempatan untuk berada di angka puluhan berarti ada 4 kemungkinan, yaitu angka 3, 4, 5, atau 6. Berarti kemungkinannya masih ada 4 angka. Lalu untuk angka satuan sendiri berarti kan angka yang tadi 3, 4, 5, 6 kan salah satunya terpilih ya. Salah satunya terpilih untuk menjadi angka puluhan. Anggap aja kita pilih yang jadi angka puluhannya adalah 3. Berarti untuk satuan 3 nggak boleh dipakai lagi karena kan angkanya tidak boleh berulang. Jadi sisanya di sini yang boleh dipakai hanya angka 4, 5, dan 6 atau tersisa 3 pilihan angka. Nah, jawabannya maka banyak susunan angka yang mungkin adalah, nah udah nih tinggal kemungkinan yang ada di dalam kotak kita kali aja. Berarti sama dengan ini tinggal kali 1 kali 4 kali 3, 12. Jadi jawabannya 12 kayak gitu. Sampai sini semoga dipahami. Kalau enggak kita tambahin lagi sama soal lain. Misalkan dengan soal yang hampir mirip ya. Tentukan banyak bilangan yang bisa terbentuk yang terdiri, masih yang diketahui dia yang terdiri dari oke di sini saya pakai 4 angka ya, dari 4 angka, terus bernilai lebih dari 500 gitu kan, dari angka 1, 3, 5, 7, 8 misalkan. Lagi deh 1, 3, 5, 7, 8, 9. Dan angkanya bisa bikin ya dengan ketentuan, ada 2 ketentuan nih misalkan. Yang A angka berbeda, yang B angka boleh sama, angkanya boleh sama. Oke, maka caranya untuk yang A kurang lebih sama kayak yang tadi. Berarti untuk menjawab soal yang A kita bikin, karena bilangan yang terdiri dari 4 angka, berarti kita bikin 4 buah kotak ya, 2, 3, 4. Nah dia bilang kan lebih dari 5.000 apa nih ya, lebih dari 5.000 karena ini ribuan, bernilai lebih dari 5.000. Otomatis kalau lebih dari 5.000 untuk kemungkinan yang bisa menjadi angka ribuannya adalah dari 5 kan, 5, 7, 8, 9 kan 5.000, 7.000, 8.000, 9.000 gitu kan. 1 dan 3 otomatis nggak kepake. Berarti di sini untuk menempati angka ribuan ada 4 kemungkinan angka. Lanjut untuk mengisi angka ratusan. Nah, dia bilang kan angkanya harus berbeda. Untuk mengisi angka ratusan, misalkan salah satu dari 5, 7, 8, atau 9 udah dipakai nih satu, misalkan 5 yang dipakai. Berarti kan sisa kemungkinan di sini
Yang bisa dipakai tinggal angka 1, 3, ya kan. 5 nggak boleh dipakai lagi, 7, 8, dan 9. Nah berarti ada 5 angka. Nah untuk yang puluhannya, ya udah misalkan yang kepake 1, berarti tinggal 4 angka. Nah untuk yang satuannya udah kepake lagi 1, berarti tinggal 3. Jadi untuk cepatnya bisa langsung aja ke samping itu tinggal dikurang 1 sebenarnya. Nah itu cara cepatnya untuk angka yang berbeda. Ini tinggal kita kali aja, 4 kali 4, 4 kali 5 kali 4 kali 3, berarti 20 kali 12 ya, 240 jawabannya. 240 susunan yang mungkin terjadi. Nah untuk yang B itu dia bilang kan angkanya boleh sama. Kita bikin lagi nih sama 4 buah kotak ya, tapi dengan syarat sama lebih dari 5000. Berarti kan kemungkinan angka ribuannya bisa dimulai dari angka 5, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Berarti ada kemungkinan nggak ada 6 ya, apaan? 5000, 7000, 8000, 9000, kemungkinannya ada 4 angka. Terus untuk di angka ratusan ya, depan kan ribuan, yang ini ratusan. Untuk angka ratusan ya, karena dia bilang angkanya boleh sama, berarti semua boleh, 1, 3, 5, 7, 8, 9 semua boleh dipakai. Berarti kan ada 6 angka. Karena semuanya boleh sama, berarti ini 6 juga masih bisa dipakai, gitu kan. 6, 6, 6. Jadi 6 angkanya masih bisa terus-terusan dipakai. Nah tinggal kita kali 4 kali 6 kali 6, 216 dikali 4 ya, berarti 216 dikali 4, 24, 6, 8, 6, 4 cara. Gitu caranya. Sampai sini semoga dipahami. Ini salah satu contoh dari aturan perkalian. Jadi dia itu kejadiannya itu istilahnya saling berhubungan, kayak ribuan pasti harus ada ratusan, harus ada puluhan, harus ada satuan, makanya semua dikali. Nah contoh yang lain juga mungkin seperti ini. Misalkan ada Ali, namanya si Ali, dia di kota A mau pergi ke kota C. Ke kota A itu ada dari A ke kota B itu ada 3 cara, dari B ke C itu misalkan ada 2 cara. Nah maka total cara yang bisa dilewati Ali adalah, ya berarti ini paling lebih gampang lagi ya, dari A ke B ini kan ada 3 jalan, berarti tulis 3. Dari B ke C ada 2 jalan, berarti tinggal 3 dikali 2, 6, selesai. Begitu aja. Jadi kenapa ini pakai perkalian, karena dia kejadian yang saling berhubungan. Mau dari A ke C harus lewat B, jadi A ke B, B ke C, dan gitu ya. Jadi lewat A ke B dan B ke C gitu. Kata kuncinya ada di dan. Nanti kalau baca soal cerita, kata kuncinya kalau ada dan, udah pakai aturan perkalian itu. Nah misalkan si Ali lagi, Ali misalkan mau sekolah, Ali mau pakai seragam nih, Ali pakai seragam, dia punya 4 kemeja dan 5 celana itu misalkan. Berapa banyak susunan kemeja dan celana yang bisa dipasangkan Ali untuk memakai seragam misalkan. Ya udah, berarti jawabannya karena dia dan harus pakai kemeja, pakai celana juga, maka jawabannya 4 dikali 5, 20 gitu. Jadi untuk aturan perkalian ini insyaallah masih mudah gitu ya. Nah mungkin nanti bisa dikerjakan juga di buku paketnya, halaman 132 itu UK2 ya, UK2, dan halaman 134 itu UK3. Nah insyaallah ini cara-caranya masih cara-cara yang bisa dipahami, dia pakai yang barusan saya jelasin. Terus kalau misalkan ada pertanyaan lagi nih, gimana kalau soalnya kayak gini saja, kayak pada suatu pemilihan di sebuah kelas untuk mencari ketua kelas dan bendahara, dari total 20 siswa, maka banyak susunan ketua dan bendahara yang mungkin adalah, nah misalkan kayak gitu, di dalam kelas ada 20 siswa.
kita pakai kotak kayak tadi boleh. Nah, ini kotak pertama ini untuk ketua, kotak kedua untuk bendahara. Nah, dari 20 siswa boleh semua kan jadi ketua gitu kan, semuanya punya hak yang rata buat jadi ketua. Jadi masih ada kemungkinan 20 siswa ini boleh semua jadi ketua. Nah, nanti kalau udah kepilih ketua, berarti si ketua ini keluar dong dari kemungkinan menjadi bendahara. Nah, yang kemungkinan jadi bendahara hanya 19 orang karena satu orang sudah dipilih jadi ketua. Jadi jawabannya tinggal 20 dikali 19, yaitu 19 kali 2 berarti 380. Ya, 380 cara yang mungkin. Kayak gitu. Oke, sampai sini semoga dipahami. Nah, selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang aturan penjumlahan. Cuman kayaknya lebih baik di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan ini boleh sampai sini dulu. Satu lagi latihannya di halaman 135 ya, di halaman 135 UK4. Kenapa latihannya banyak? Karena sebenarnya ini latihannya semua jawabannya gampang, jadi tinggal dikali-kali aja gitu, lebih untuk dipahami, terus dikali-kali lagi. Paling yang harus diteliti di kayak susunan angka yang tadi. Kalau tadi kan kurang dari bisa jadi nanti ada soal yang mintanya ratusan dengan angka genap. Berarti kan kalau angka genap kemungkinan itu di belakangnya, di satuannya ya. Contoh deh, misalkan saya kasih satu contoh lagi. Bilangan akan dibuat bilangan terdiri dari 3 angka, misalkan 3 angka lebih dari 400 dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 6. Bilangan tersebut harus ganjil, misalkan harus ganjil dengan tidak boleh ada angka yang sama gitu ya. Kita pakai boleh aja ya. Kita boleh aja dengan boleh angka berulang gitu ya. Nah, maka caranya ya udah kita sama aja kayak tadi, bikin 3 buah angka lebih dari 400, berarti kan 4, 5, 6 ya. Berarti ada 3 kemungkinan. Ganjil itu kan hanya 3 dan 5 ya kan. Berarti ada 2 kemungkinan angka. Nah, tengahnya berarti sisanya, karena dia bilang angkanya boleh berulang, berarti 5-5-nya masih boleh dipakai lagi. Jadi 3 kali 5 kali 3 kali 2 sama dengan 30 kayak gitu. Jadi nanti pas ngerjain kalau ada kendala agak bingung sama soalnya, boleh ditanyakan langsung ke ustazah ya di Japri gitu, karena ustazah nggak bisa ngikutin kalian secara live karena di sini jamnya dua-duanya bersamaan, jadi akan agak sulit. Lebih baik kalau nggak paham nanti pas ngerjain latihan soalnya langsung ditanyakan ke ustazah. Berarti total latihan soalnya ada di halaman 132, 134, dan 135 ada 14 soal ya, tapi insya Allah soalnya gampang-gampang. Oke, sampai sini dulu penjelasan materi dari ustazah. Semoga mudah untuk dipahami. Kurang lebih ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.